Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10A dengan materi teks hikayat. Untuk itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak. Alhamdulillah, rajin-rajin murid ibu ya. Masih semangat? Masih. Mana semangat paginya? Semangat pagi, akhir literasi, meraih mimpi. Pada satu kala, terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabatnya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Mereka semua tinggal di sebelah. Pada satu hari, mereka berlima berjalan-jalan di bukit. Tiba-tiba, terdapat seorang lelaki yang sedang mengamuk dan cuba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara dan akhirnya berjaya menenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara kagum dengan keberanian mereka berlima, lalu menjemput mereka semua ke rumah. Sambil mereka berborak, Datuk Bendahara menyatakan hasratnya untuk agar diselat Melaka dengan sepenuh hati. Begitulah hebatnya Hang Tuah yang sentiasa menjadi idola rakyat Melaka dengan tauladan baik yang harus dicontohi. Nah, anak-anak, cerita tadi yang kalian tonton itu termasuk cerita apa? Hikayat. Hikayat itu masuk ke dalam prosa lama atau prosa baru? Prosa lama, benar sekali. Nah, apa saja contoh dari prosa lama? Tahu apa saja sih ciri-ciri dari hikayat? Saya Bu, Silakan. alumnya maju, Ya. terus memakai bahasa Melayu klasik, Ya. terus memakai kata Arkais. arkais. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Halisa, silakan. biasanya tokoh-tokohnya itu memiliki kesaktian. Kesaktian, benar. Terus bersifat mustahil. Oh iya, ada kemustahilan di sana. Nah, Benar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah siswa dapat membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang, berbantu video dengan tepat. Nah, adapun indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini yang ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat memerinci karakter tokoh dan plot pada cerita rakyat. Yang kedua, siswa dapat menilai
karakter tokoh dan plot yang ada dalam teks hikayat dan cerpen. Yang ketiga, siswa dapat mengkritisi nilai yang terkandung dalam hikayat dan mengaitkannya dengan kondisi di zaman sekarang. Materi tersebut itu menyangkut tentang bagaimana karakter atau watak dari tokoh hikayat. Yang kedua, materi yang akan kita pelajari juga menyangkut tentang bagaimana plot sebuah cerita hikayat. Setelah menemukan keduanya, nomor 1 dan nomor 2, jawaban nomor 2, anak-anak akan menilai hikayat dan cerpen berdasarkan karakter dan plot cerita. Dan yang keempat, materi ini akan menyangkut bagaimana sih nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Materi kita hari ini itu bermanfaat enggak sih bagi kehidupan? Sangat bermanfaat sekali. Apa yang bisa dirasakan dengan membaca hikayat antara lain sebagai hiburan. Karena membaca karya sastra menjadi salah satu referensi hiburan. Yang kedua, hikayat dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Karena dalam cerita hikayat banyak nilai kehidupan yang syarat akan makna. Tentu saja dengan mempelajari hikayat kita ikut melestarikan warisan budaya nenek moyang. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jaga dan lestarikan budaya nenek moyang dari hal yang selanjutnya, yang ketiga, dari hal yang kecil tersebut jika dilakukan secara konsisten maka akan membantu keberlangsungan budaya agar tetap hidup di segala zaman. Mari ikut serta menjaga dan melestarikan budaya warisan nenek moyang dengan membaca hikayat. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan bekerja secara kelompok, ya. Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, Kafi, Tera, Nurfadila, dan Nuri. Kelompok 2, Ali, Gladys, Dania, dan Auriza. Kelompok 3, Nurmulan, Meli, Yurika, dan Nur Halisa. Kelompok 4, Tari, Firda, Supi, dan Lutfia. Kelompok 5, Saiba, Nazira, Amrian, dan Aniska. Oke, silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan. Ini kelompok 5. Oke, silakan diperhatikan di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, tugas pertama kalian adalah membaca teks hikayat. Untuk bacaan pertama teks hikayatnya kalian bisa membaca dengan 3 cara, ya. Yang pertama memakai teks elektronik. Ini linknya. Kemudian ada, kalau kalian mau memakai barcode, bisa memakai barcode di HP kalian, bisa dipakai di Google, itu ada barcode-nya, ya, link barcode. Kemudian bisa juga kalau kalian ingin menonton hanya videonya saja, ada sudah Ibu sediakan link video. Oke, silakan sekarang dibaca dulu teks pertama kita. Sudah dibaca. Sudah dibaca semuanya? Oke, hikayat apa itu? Yang dibaca? Ya, hikayat Sakijang dan Nakoda. Nah, perhatikan. Setelah kalian membaca, Ibu akan menerangkan bagaimana
KPD yang sudah kalian terima. Yang pertama, tabel 1, di sana ada 3 tabel ya. Tabel 1 itu untuk memerinci karakter tokoh dan plot hikayat Saijan dan Ikan Toda. Jadi yang kalian baca nanti masuk ke dalam tabel 1. Tabel 2, menilai karakter tokoh dan plot yang ada dalam teks hikayat Saijan dan cerpen tarian pena. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan tabel 1, kalian akan membaca cerpen tarian pena. Setelah membaca tarian pena, kalian nanti akan menilai karakter tokoh dan plot dan dituangkan di tabel 2. Pada tabel 3, setelah ini selesai, kalian akan membaca hikayat yang baru. Pada hikayat yang kedua ini nanti kalian akan mengkritisi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan mengaitkannya dengan zaman sekarang. Bisa dipahami ya? Bisa. Dan 3. Sekarang ke tabel 1. Nah, kalian tuangkan perincian karakter tokoh dan plot hikayat Saijan dan Ikan Toda pada tabel 1. Oke, silakan dibuka sekarang tabel 1. Tabel 1, lihat KPD-nya. Nah, ini KPD-nya. Oke, silakan didiskusikan dulu hasil membaca tadi, dituangkan di tabel 1. Ya, di tabel 1. Sudah? Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sekarang kalian membaca cerpen. Kalau yang suka baca buku bisa pakai teks elektroniknya. Kalau lebih suka dengan video, di sana ada bagian videonya. Setelah kalian membaca hikayat Ikan Toda dan Saijan, kalian membaca cerpen tarian pena. Kalian bandingkan, nilailah karakter tokoh dan plot hikayat serta cerpen pada tabel 2. Sekarang kalian menilai karakter tokoh dan plot di dalam hikayat dan cerpen di dalam tabel 2. Nah, panduan untuk mengisi tabel 2, kalian ibu sudah sediakan buku digital. Di sana ada serangkuman materi berkaitan dengan hikayat untuk menjawab tabel 2. Di sana juga ada video materi. Kemudian kalian juga bisa membaca lewat barcode. Oke, silakan.
Sekarang kita belanja untuk ke tabel 3. Pada tabel 3 ini kalian nanti akan membaca hikayat lagi, yaitu hikayat si miskin. Pada bagian hikayat ini sudah ibu sediakan linknya, nanti bisa pakai link tersebut atau bisa kalian pakai barcode untuk membaca teks hikayat tersebut, ataupun kalian bisa menonton lewat link yang sudah ibu sediakan. Pada bagian ini kalian akan mengkritisi nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat si miskin pada tabel 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti tabel 2. Kalian memiliki modal, yaitu buku yang sudah kalian baca tadi. Di sana di bagian bawah itu ada rangkuman materi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat atau nilai-nilai yang terkandung dalam cerita secara umum. Kalian bisa memakai buku tersebut untuk mengerjakan tabel 3. Oke, silakan. Berarti dong luka-luka dengan sekali disapa. Sekarang ada nggak? Biar papa menggunakan bahasa Melayu atau kata akalis. Bahasa Melayu kayak gitu, bahasanya tuh kayak gitu. Itu kan kayak bahasa Melayu yang artinya raja ya. Kayak gitu, contohnya datang dulu saja. Di sekolah tuh awalnya tuh kayak maju, sesuai juga ya. Dan istilahnya Jadi di sini tuh kalian udah baca kan tadi ya? Ya. Udah kan ya? Ini masuk nggak kira-kira nilai agama itu pasti ada kan? Ada. Yang hikayat si miskin itu. Ini kok bisa mikirnya dari sana? Ya karena kan nilai agama. Ini Maharaja Indra Angkasa itu percaya dengan ahli nujum, dengan dukun itu dia percaya. Padahal kalau disertakan dengan contoh tindakan nyata kondisinya sekarang ini, kita tuh harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus minta diberi jalan yang terbaik, bukan kepada ahli nujum atau ular gitu. Makanya dia dikaitkan gitu ya. Nah, dikaitkan itu termasuk nilai agama itu. Makanya di sini terus ada. Gimana baca kan? Udah baca ya? Kan? Kalau nilai moral itu ada dia. Soalnya kan kalau nilai moral itu kayak perilaku manusia itu gimana gitu. Nah, ini si miskin dan istrinya ini selalu diburu dan diusir oleh penduduknya secara beramai-ramai sampai dia itu bengkak-bengkak, berdarah-darah dengan tubuhnya. Padahal kalau misalnya dikaitkan dengan kondisi sekarang serta contoh tindakan nyatanya itu, seharusnya kita sesama manusia itu tidak boleh main hakim sendiri. Kita harus saling membantu orang yang berada dalam kesulitan. Itu bagus tuh, masuk. Kalau dikaitannya sama sekarang ya. Nah, kalau nilai sosial itu kan banyak. Tapi kalau dikaitkan ini kok apa? Ya ini kita harus saling tolong menolong. Ini sudah benar kata ibu itu. Bisa yang positif dan yang negatif. Nah di sini aku yang positif, yang dimana si raja itu memberikan buah mempelai atau setangkai mangga kepada si miskin untuk istrinya yang sedang mengandung. Itu dia kayak ngidam gitu. Ya tadi kita kalau dikaitkan itu kita memang harus saling memberi satu sama lain. Karena kita itu manusia yang butuh bantuan orang lain itu sosial itu. Jadi harus ini kalau misalnya di nilai budaya tadi baca ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Kalau nilai pendidikan nggak ada kan? Ada sih. Baca kayaknya ya untuk tabel 3 ya. Ini masuk kan? Cocok kan? Sudah puas ya.
Sekarang kalian lihat lagi tabel 1 dan tabel 2. Silakan dikasih kelompok berapa, sama anggotanya siapa saja. Nanti akan di-upload ke Padlet, diposting di Padlet. Caranya difoto dulu tabel 1, tabel 2, kemudian masukkan ke Padlet. Saling bantu ya untuk masukkan ke Padlet. Tablet yang satunya juga langsung. Ya, tablet yang tabel 2 juga ya. Ini publikasi ini tablet satu ya. Ada lagi. Kelompok. Publikasi ini. Oh, Padlet 1 sudah dikirim? Sudah. Diunggah yang tabel 3. Ya, silakan. Si Padlet sudah. Sebelum kita kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi sudah diupload ke Padlet. Silakan kelompok 5 bisa tampil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap tabel 1, 2, dan 3. Tabel 1 tentang karakteristik tokoh dan plot pada hikayat Saijaan dan Ikan Toda. Nama tokoh Datuk Mabrur, Raja Ikan Toda. Hayat Ikan Toda, sifat tokoh Datuk Mabrur sabar dalam menghadapi cobaan dan sakti mandraguna, tetap kuat walau diserang Ikan Toda. Ikan Toda menempati janji dan sakti. Sakti terlihat dari Raja Ikan Toda dan rakyatnya mampu mewujudkan keinginan Datuk Mabrur untuk membuat pulau. Terdapat hal mustahil atau kesaktian tokoh. Datuk Mabrur menyembuhkan luka Ikan Toda dengan sekali usapan. Membuat perjanjian, sejak sekarang kita harus saja seiring sejalan, saya sekata sampai seanak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju. Jenis plotnya itu alur maju. Datuk Mabrur bisa menolongnya. Datuk Mabrur meminta sebuah pulau yang akan dipakai oleh anak cucunya kelak. Ikan Toda menampung janjaan karakterisasi tokoh dan plot hikayat Sajian dan Ikan Toda dan cerpen kalian pena. Jenis karakteristik. 1. Nama tokohnya adalah nama yang hampir tidak ditemui pada masa sekarang, kalaupun ada merupakan gelar kebangsawan. Di hikayat Sajian itu ada, di cerpen kalian pena itu tidak ada. Yang kedua, tokoh yang diceritakan merupakan tokoh-tokoh yang hidup pada masa kerajaan atau istana sentris. Pencarian pena tidak ada. Yang keenam,
jenis plot selalu berjalan maju. Di bagian hikayat Saijah dan Ikan Toda ada, sedangkan cerpen dan pena tidak ada. Sentris dengan latar cerita kerajaan. Setiap tokoh juga memiliki kesaktian dan dapat melakukan hal-hal mustahil. Biasanya maju, biasanya diawali dengan pengenalan kisah dan diakhiri ending yang biasa ditebak. Maju, mundur, dan maju, mundur. Tabel 3, kita akan membahas nilai-nilai hikayat. Judul hikayat yaitu hikayat si miskin. Aspek yang dievaluasi yaitu adanya nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial. Evaluasi nilai pada hikayat pada nilai agama yaitu Maharaja Indra Angkasa percaya dengan ahli nujum bahwasannya putra-putrinya nantinya akan mendatangkan malapetaka atau celaka. Kaitan dengan kondisi sekarang yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa takdir itu ada di tangan Allah. Kedua, pada nilai moral, Maharaja Indra Angkasa mengusir putra-putrinya karena berdasarkan ramalan Raja Indra Dewa bahwa kedua anak tersebut akan mendatangkan malapetaka. Sebab Maharaja Indra Dewa iri hati keapapun tanpa memandang tinggi rendahnya derajat seseorang. Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada sanggahan atau pendapat dipersilakan. Pada tabel 1 di bagian nomor 5 itu dialog tokoh menggunakan bahasa Melayu atau kata arkais. Pada bagian ini ada yang perlu saya tambahkan, kata arkais yang ada di sana yakni kata datu. Kata arkais secara umum seperti harta, maka, dan syahdan. Dan kemudian pada tabel yang kedua sudah terperinci dan mereka menjelaskan sudah sangat jelas. Simpulan dari karakter sudah sesuai simpulan dari tabel 1 dan tabel 2. Dan yang terakhir, tabel 3 sudah sangat terperinci. Pendapat dari Meli, kita berikan tepuk tangan, bagus sekali ya. Memberikan kritikan penilaian itu bukan untuk membuli, tapi memberikan masukan biar lebih bagus. Tadi kan kelompok presentasi itu kelompok 5. Nah sekarang tuh coba kita lihat bener nggak sesuai yang mereka tuh foto sama yang mereka presentasikan. Kita cari di Padlet, terus kita kasih love. Satu kelompok bisa memberikan satu tanda love ya, tanda like. Bagus ya. Jadi maksimal kalau Boleh dah dikasih kelompok itu maksimal ada 5 like, 5 love ya. Kalian mau komentarin juga boleh kok. Oh ya udah, komentarnya yang kelompok 1. Boleh. Jadi kan kelompok yang itu kelompok 5. Nah sekarang tuh coba kita lihat benar nggak sesuai yang mereka Ya Nana, tadi sudah kalian memberikan komentar untuk kelompok lain di Padlet. Ibu sudah melihat hasil kerja masing-masing kelompok. Ibu amati dan ibu cermati dari tabel 1, 2, dan 3 sudah dikerjakan dengan baik dan the best. Nah, kalian bisa membuat simpulan secara umum bagaimana sih karakter dan plot antara hikayat dan cerpen. Keduanya beda tuh sama Nana? Beda. Bagus sekali ya Nana ya. Kerja tim yang keren. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya silakan, Tari. mengapa karya sastra di cerita prosa lama seperti di hikayat tergolong sebagai sastra lisan? Oke, pertanyaan yang bagus, Tari. Yang bisa menjawab dulu. Saya Bu. Silakan, Aniska. Karena pada masa itu belum ditemukannya tulisan atau huruf, jadi hikayat disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Iya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Ya benar sekali. Pada saat itu belum ditemukan bahasa tulis, ABC-nya belum ketemu. Jadi ketika orang memberikan sebuah cerita, dia hanya
dari mulut ke mulut, dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Itu bisa dipahami ya? Tadi sudah paham? Ya, bagus sekali. Baiklah. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Sudah. Baiklah, sekarang Ibu punya sebuah kuis. Kalian bisa mengklik, Ibu sudah kirimkan ya link tes formatif kita hari ini. Silakan. Kalian sudah selesai semua ya? Semua, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, dari atas KKM rata-rata yang cepat. Yang pertama Wirda. Silakan, Ibu kasih pulpen ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak belajar materi hari ini? Kalian senang? Senang. Merasa nyaman dengan media kita, dengan materi, dengan model pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke. Apakah kalian terbantu memahami materi ketika tadi kan tidak pakai penjelasan ya, Ibu kasih media dalam bentuk buku elektronik, kemudian ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk apa lagi tadi tuh yang kita bisa nyetel pakai barcode. Kalian apakah terbantu ketika ini tentang apa sih? Ternyata di sana sudah dijelaskan. Sudah sangat terbantu tidak? Apakah mudah, nyaman untuk dibaca dimanapun ya? Karena kita bisa lewat gawai, lewat HP. Dari kita hari ini tentang teks hikayat, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Silakan, siapa? Angkat tangan. Yuk, ya silakan Lufia. Jadi dari materi hikayat hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa masing-masing dari karakter tokoh hikayat dan karakter tokoh pena cerita tarian pena juga berbeda. Yang pertama adalah karakter tokoh hikayat. Karakter tokoh hikayat itu biasanya memakai bahasa-bahasa Melayu dan bahasa-bahasa arkais ketika saling berbicara antar sesama tokoh. Tokoh-tokoh tersebut juga biasanya berlatar di dalam istana sentris, di mana mereka juga memiliki kesaktian dan bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Lalu biasanya juga mereka tidak memiliki perubahan watak dari awal sampai akhir cerita. Sementara jika karakter tokoh cerpen itu biasanya mereka berperan sebagai masyarakat biasa di dalam ceritanya. Mereka juga bersikap, bertingkah laku selayaknya manusia pada umumnya. Mereka juga ketika berdialog memakai bahasa sehari-hari. Dan terkadang pula karakter-karakter ini memiliki perubahan di dalam ceritanya. Jadi dari awal sampai akhir itu terkadang ada yang berubah. Lalu melalui yang kedua yaitu plot hikayat itu biasanya cenderung maju. Jadi juga mereka juga memiliki ending yang sudah biasa ditebak oleh pembaca, jadi gampang untuk memahami. Sementara untuk plot cerpen itu alur dan plotnya itu bervariasi, bisa maju, mundur atau maju mundur. Yang biasanya pembaca itu tidak bisa memprediksi bagaimana endingnya kemudian. Terima kasih. Oke, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Oke, simpulan yang kedua tentang nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Halisa. Jadi dari pembelajaran yang tadi saya dapat menyimpulkan bahwa nilai hikayat itu ada 5 jenisnya, Bu. Yang pertama nilai agama. Nilai agama ini disebut juga dengan nilai religi. Ya. Jadi nilai agama ini berisi tentang ajaran agama. Biasanya nilai agama ini ditandai dengan adanya konsep kayak ketuhanan, makhluk gaib, dosa atau pahala, dan surga atau neraka. Yang kedua yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini berisi nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti perilaku dan tata susila yang didapat dari pembaca dari cerita yang dia baca, Bu. Nah, nilai ini tuh biasanya berkaitan dengan etika atau moral, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ini nilai sosial, Bu. Nah, biasanya nilai sosial ini itu berkaitan erat dengan tata perilaku dan
interaksi antar manusia. Biasanya nilai ini itu berkaitan erat dengan kemasyarakatan dan hubungan manusia, Bu. Yang keempat itu nilai budaya. Biasanya nilai budaya ini diambil dari suatu budaya yang telah berkembang di masyarakat secara turun-menurun, Bu. Nah, bedanya nilai budaya ini dengan nilai yang lain itu adalah nilai budaya ini itu biasanya masyarakat itu takut untuk meninggalkan nilai budaya ini, karena mereka itu berpikirnya kalau misalnya mereka meninggalkan nilai budaya, mereka itu akan mendapat musibah atau mendapat hal yang buruk yang menimpa mereka. Yang terakhir itu nilai pendidikan, Bu. Nah, nilai pendidikan ini tuh biasanya berisi tentang pengajaran dari pengubahan perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Bisa diartikan juga nilai pendidikan ini sebagai nilai yang memberikan pengajaran untuk menjadi lebih dewasa, lebih berguna bagi masyarakat. Ya, bagus sekali, berikan tepuk tangan. Ya, kesimpulan kedua teman kalian sudah bagus, sudah lengkap, sangat jelas dan terperinci. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, setelah kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini itu ada sebuah penguatan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian tentang membaca karya sastra. Karya sastra kan banyak sekali di sini, bagian khususnya prosa. Yang pertama adalah melatih kemampuan untuk komunikasi, tugas. Jadi dengan membaca kita punya kosakata yang kalau kita semakin rutin membaca, semakin banyak kosakata yang kita miliki. Nah, mengapa membaca itu penting? Salah satunya di sini melatih komunikasi. Jadi tidak gagap ketika kita menjawab pertanyaan, kita menjelaskan atau kita menggambarkan tentang sesuatu. Yang dengan membaca juga dapat meningkatkan daya imajinasi. Ketika kalian membaca sebuah cerita, karena di sana ada sebuah tulisan, sebuah huruf, maka kita akan berimajinasi. Benar enggak? Iya. Dengan rajin membaca karya sastra, terlebih cerita-cerita fiksi, kisah legenda, rakyat, dan sejenisnya, secara tidak langsung bisa meningkatkan daya imajinasi anak-anak. Bagian selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan analisis. Ada karya sastra yang memiliki alur cerita misteri yang sulit ditebak akhirnya, misalnya cerita detektif seperti cerita-cerita Conan. Ini adalah melatih rasa empati berkaitan dengan hati ya. Membaca karya sastra bermanfaat untuk melatih rasa empati anak-anak terhadap orang lain, baik kepada sesama. Jadi melembutkan hati, empati. Ketika seseorang sudah berempati, berarti hatinya sudah lembut. Bukan membaca karya sastra bagi anak-anak sebagai pelajar sangat besar kan manfaatnya? Iya. Sangat besar. Dengan membaca karya sastra memang mungkin tidak berpengaruh pada nilai akademik, tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya, sangat banyak manfaatnya. Nah, ini Ibu punya sebuah pantun untuk anak-anak tercinta Ibu hari ini. Pohon besar, daunnya lebat. Cakep. Di bawahnya ada kakek tua. Cakep. Jadilah anak-anak yang bermanfaat agar jadi sebaik-baiknya manusia. Pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Saya Sri Wahyuningsih mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.